Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dalam keterangan pers di kantornya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan kronologi kasus tersebut. Alexander menjelaskan permintaan itu berawal dari pernyataan Rohidin pada Juli 2024. Saat itu, Rohidin yang maju lagi sebagai calon gubernur menyatakan butuh dukungan dana dan penanggung jawab wilayah dalam Pilgub Bengkulu 2024. Kemudian, pada sekitar September hingga Oktober 2024, Isnan Fajri selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu mengumpulkan seluruh ketua organisasi perangkat daerah dan kepala biro di Pemprov Bengkulu. Alexander mengatakan Rohidin meminta para kepala perangkat daerah dan kepala biro menyetorkan uang kepada ajudan gubernur Efriansyah alias Anca. Permintaan duit itu diduga disertai ancaman pemecatan. Selain SD, mereka yang turut menyetorkan sejumlah uang kepada Anca adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (SF), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR (TS), dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (FEP). SF menyerahkan uang 200 juta rupiah kepada Rohidin melalui Efriansyah. Kemudian, TS mengumpulkan uang sejumlah 500 juta rupiah yang berasal dari potongan anggaran ATK, potongan SPPD, dan potongan tunjangan pegawai. Rohidin sempat mengatakan kepada TS, jika ia sampai tak terpilih lagi di Pilgub, maka TS akan diganti. KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka pada Minggu 24 November 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintahan Provinsi Bengkulu. Hal ini telah disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih, Jakarta. Selain Rohidin, KPK juga menetapkan 3 tersangka lain yakni Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan Ajudan Gubernur Bengkulu Efriansyah alias Anca. Lantas, seperti apa sosok Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah? Rohidin Mersyah lahir pada 9 Januari 1970 di Gelumbang, Kota Mana, Bengkulu Selatan, Bengkulu. Usai menamatkan pendidikan di Bengkulu, Rohidin melanjutkan studi S1 Kedokteran Hewan UGM hingga 1994. Lalu ia menyelesaikan S2 Manajemen Agribisnis di IPB pada 2002 dan S2 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan IPB pada 2005. Semasa kuliah, Rohidin pernah menjadi Ketua Senat Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Ketua Bidang Diklat HMI Cabang Yogyakarta, dan Ketum Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Provinsi Bengkulu, Yogyakarta. Rohidin juga tercatat menjadi dosen pascasarjana pengelolaan SDA dan lingkungan serta magister manajemen agribisnis di Universitas Bengkulu. Ia mengajar studi bidang analisis dampak lingkungan. Sebagai akademisi, sejumlah penelitian telah Rohidin publikasikan dengan fokus ilmu lingkungan. Ia mengawali karirnya sebagai Veterinary Advisor PT Univetama Dinamika Jakarta pada 1996 dan Manajer Produksi dan Kesehatan Ternak CV OVA Bengkulu pada 1997. Rohidin mulai terjun di pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Kepala Poskeswan pada 1998. Lalu pada 2006, ia menjadi Kasubag Program Kerja Bagian Pembangunan, Kabid Perencanaan Ekonomi Bapeda pada 2008, dan Kabid Perencanaan Fisik Prasarana pada 2009. Kemudian pada 2010 hingga 2017, Rohidin menjadi Wakil Bupati Bengkulu Selatan selama 2 periode. Lalu pada 2017 sampai 2018, ia menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu. Hingga 2018 sampai 2024, ia terpilih menjadi Gubernur Bengkulu.
Pada Pilkada Bengkulu 2024, ia kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Bengkulu nomor urut 2 berpasangan dengan Meriani. Lalu, berapa harta kekayaan Rohidin Mersyah? Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN terakhir, Rohidin tercatat memiliki kekayaan sekitar 4 miliar rupiah. Berikut rinciannya. Sementara itu, FEP menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satuan kerja di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada Rohidin melalui Efriansyah sebesar 1,4 miliar rupiah. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Rohidin, Isnan, dan Efriansyah alias Anca sebagai tersangka. Mereka telah ditahan di rutan cabang KPK selama 20 hari ke depan. Ketiga tersangka dijerat pasal 12 huruf E dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, pasal 55 KUHP. Adapun Rohidin berpasangan dengan Meriani sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu periode 2024 hingga 2029. Rohidin dan Meriani melawan pasangan Helmi Hasan Mian dalam Pilgub Bengkulu kali ini. Rohidin berjanji bakal bersikap kooperatif usai ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi. Rohidin menyatakan bakal bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya. Ia pun meminta kepada masyarakat Bengkulu tetap tenang. Masyarakat diminta menjaga kondusivitas.